Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke teman-teman, kali ini saya mau bahas tentang HP Google Pixel yang cukup aman dan worth it dibeli di tahun 2026 ini. Terutama karena seperti video saya sebelumnya, harga HP sekarang udah gila-gilaan ya. Harga HP udah ngeri banget. HP yang dulunya saya beli di harga 3, sekian jutaan, sekarang harganya udah di atas 4 jutaan. Nah, ini ada dua HP. Ini Google Pixel ya, yang warna lemongrass ini Pixel 7, ini punya saya sendiri, yang sudah saya review sebelumnya ya. Ini alhamdulillah setelah pemakaian beberapa waktu, saya bawa ke Vietnam, saya bawa ke Jakarta, di acara Gias itu ya, kemarin. Kalau video ini di-tag kayaknya masih berlangsung acaranya. Semuanya normal, tidak ada kendala, baterainya juga ternyata lumayan awet ya. Tapi karena saya pakai dua HP sih, sama ini yang buat ngerekam iPhone SE 2020. Lalu ini ada HP teman saya, ini adalah Pixel 7a. Yang ini unitnya resmi ya, resmi Bea Cukai, regionnya Jepang. Jadi ya kameranya nggak bisa silent, tapi tenang, suara shutternya nggak sekeras itu kok. Coba kita dengerin. Ya, masih aman. Jadi kalau mau curi-curi foto yang jaraknya agak jauh masih bisa dipakai lah. Terus kelebihan di Pixel 7a ini dibanding 7 biasa ya, yang reguler, ultrawide-nya tuh 0,5. Nah, ini seneng nih buat teman-teman yang suka ambil POV gambar yang lebih wide, lebih luas. Ini 0,5. Jadi beda banget kalau di sini di Pixel 7 0,7 nih. Ya, ini cukup perbedaan yang lihat nih POV-nya. Sangat sempit sekali ya yang Pixel 7 ini. Nah, kenapa saya membahas dua HP ini? Menurut saya di angka 3 jutaan dan nggak sampai 4 jutaan ya, kedua HP ini kalau kalian ngincer Google Pixel yang paling worth it saat ini. Karena ya kalau ngomongin budgetnya nggak tak terbatas atau kalian budget nggak masalah bang, yang terbaik apa? Ya silahkan beli Pixel 10, Pixel 9 series itu udah paling bener. Tapi kalau yang masih, pengen coba-coba tapi budget terbatas, buat iseng HP kedua aja sih, ya ini bisa jadi awal pintu masuk untuk ke Google Pixel. Nah yang saya bahas kedua ini akan saya jual. Pixel 7 saya ini akan saya jual, saya mau coba upgrade lagi ke seri Pixel berikutnya, tapi belum tahu seri yang apa. Terus yang ini punya teman saya, ini IMEI-nya cocok ya, IMEI di HP, IMEI di dus, IMEI di SIM tray, dan ini sudah terdaftar Bea Cukai, akan dijual juga. Kemungkinan sih diposting harganya ya sekitar 3,8, 3,9an lah ya, sekitar segitu. Nah, ini siapa cepat aja lah ya, dan saya prioritaskan dulu yang ada di Semarang untuk cek unit ya, supaya kalian puas, lihat kondisinya bagaimana. Oke, saya terangkan dulu kenapa kalian kalau mau Pixel tuh sebaiknya pilih antara Pixel 7 atau 7a. Kalau mau Pixel 7a, yang menjadi unggulan pertama adalah tentu saja kameranya ya, di lensa ultrawide-nya dia sudah punya POV yang lebih luas daripada Pixel 7. Lalu keunggulan yang mungkin jarang disinggung adalah bongkar HP ini tuh dari belakang sini ya, dan ini sangat mudah untuk pergantian baterai. Tapi untuk unit ini baterainya masih umum ya, saya nggak bisa bilang ini awet-awet banget, tapi kalau misalnya dijadiin HP kedua, ini bisa pagi sampai malam. Kalau dijadiin HP utama dan full seluler, kemungkinan sehari ngecas 2 kali. Nah, kalau misalnya dikombinasikan WiFi dan seluler, sampai jam 4 sore ini masih bisa bertahan. Ya, jadi kalau Pixel yang 7 ini, bukannya harus dari depan nih, dari layar. Memang cukup beresiko, walaupun nggak sesulit itu sebenarnya. Asalkan kalian sudah nonton tutorialnya untuk bongkar HP Pixel 7 atau Pixel yang lain ya, yang bukannya dari depan, itu sebenarnya aman-aman saja. Terus untuk update-nya, kemungkinan besar Pixel 7a ini lebih panjang daripada Pixel 7. Karena dia lahirnya itu setelah Pixel regulernya rilis beberapa bulan, kemudian baru Pixel 7 seri A-nya itu rilis. Kayak Pixel 8a juga sama. Jadi setelah Pixel 8 series itu rilis, 8 dan 8 Pro, baru 8a-nya itu nyusul di beberapa bulan kemudian. Sehingga dia punya jangkauan update yang lebih lama untuk kedepannya. Ya, kurang lebih itu keunggulannya ya, yang ketiga. Lalu berikutnya, ini juga termasuk Pixel yang paling minim ya, paling minim isu, mulai dari layar, mulai dari isu baterai. Di Pixel 7a ini termasuk yang sangat-sangat minim kasusnya, meskipun nggak bisa dibilang nol ya, karena tetap ada, tapi yang paling
nggak banyak laporan di grup itu atau nggak banyak curhat, ya Pixel 7a ini itu bisa jadi keunggulan. Dan kalau kalian misalnya nyari, ini keunggulan yang berikutnya, di marketplace itu masih banyak. Misalnya kalian cari yang RealRed, itu harganya sekitar ini ya, di range 3 sampai 3,3 jutaan bergantung dengan kondisi. Nah, itu cukup aman untuk dibeli. Atau kalau misalnya pengen lebih murah lagi, ada Pixel 6a. Nah, itu juga worth it juga kalau mau dibeli. Cuman Pixel 6a itu ada isu di baterai. Dia ketika sudah mencapai cycle count tertentu, ada penurunan atau pembatasan dari softwarenya supaya pengisian baterainya itu nggak bisa full ya. Jadi semacam direduksi untuk kemampuan penuh dari baterainya. Kalau yang Pixel 7a ini masih sangat aman sampai sekarang. Ini juga udah dapat Android yang terbaru ya. Kita cek coba ini di Android berapa. Ini udah Android 17 nih. Patch Juli 2026 ya, masih terbaru banget. Untuk patch Agustusnya itu masih belum dapat, kayaknya nanti di tanggal 10-an ya. Biasanya juga akan segera dapat. Ini tidak ada kendala sejauh dipakai. Kenapa teman saya jual ini? Yang pertama itu pasti ditanyain, Bang, kenapa HP-nya dijual? Dia dijual karena sudah upgrade ke Xiaomi 17. Nah, jadi nggak usah jadi pertanyaan lagi ya. Pasti HP-nya rusak dulu, kenapa dijual? Nggak. HP ini normal, ini juga jadi HP utama. Selama ini dia bekerja untuk kegiatan foto-foto laporan aja ya, untuk di kantornya itu. Dan dia sudah upgrade ke Xiaomi 17. Berdampingan dengan iPhone 13 Pro. Jadi ya ini dijual karena memang sudah tidak terpakai, dia tidak mungkin pakai 3 HP dalam waktu yang bersamaan. Untuk kelengkapannya ya lengkap. Ini dulu COD-nya bareng saya ya. Nih kelengkapannya ada semua. Ya bawaannya kayak gini, kalian jangan tanya chargernya mana, ya emang nggak dikasih charger. Jadi kalau menurut cerita dari pembeli sebelumnya waktu saya nemenin ini, dia dibeliin temennya atau nitip yang bekerja di Jepang. Nah, waktu dia pulang ke Indonesia, bawalah ini, didaftarkan ke bea cukai sekaligus. Fakturnya ada nggak? Fakturnya sayangnya udah nggak ada ya, nggak disertakan waktu itu. Tapi sudah saya cek dan selama ini pakai jaringan dicoba 3 operator, Indosat, XL, Telkomsel, semuanya aman. Ya, intinya email cocok, jadi menurut saya ini sangat worth it kalau kalian mau beli. Saya open di harga sekitar 3,8an lah ya, 738 ya, silakan dinego. Untuk yang area Semarang, DM Instagram saya @arikurnia13, nanti ya janjian-janjian di situ, cek-cek aja dulu, kalau misalnya minat silakan, kalau nggak minat nggak apa-apa. Nah, kalau punya saya ini Pixel 7, ini saya jual murah aja 3,6 karena ini RealRed ya. Kenapa memilih Pixel 7 daripada Pixel 7a? Nah, ini kebalikannya ya. Kalau Pixel 7 itu lebih mewah ya, karena backdoornya kaca, framenya metal, meskipun 7a juga metal nih ya, hanya backdoornya yang ini plastik, dan ini bisa dibuka semua nih sampai sini. Kalau yang ini udah full kaca, full metal, unibody ya jadinya. Lalu feel-nya tuh memang kalau dipegang ini lebih berat menurut saya. Dimensinya sih nggak terlalu berbeda jauh, memang sedikit lebih kecil di Pixel 7a, tapi kemewahan itu benar-benar nggak bisa bohong ya. Kalau kalian sudah pegang secara langsung, di Pixel 7 ini feel-nya beda banget, flagship lah, flagship level. Jadi itu keunggulannya. Lalu untuk kameranya sih paling video portrait atau video blur. Di 7a tuh nggak ada ya nih. Jadi nggak ada tuh fiturnya video blur, di sini ada. Walaupun ya seadanya, tapi menurut saya hasilnya udah bagus ya, udah jernih. Ya nggak bisa dibandingin dengan iPhone sih memang, tapi udah kalau itu pun ada ya cukup gitu loh, karena kita punya opsi mau dipakai silakan, nggak juga nggak apa-apa. Nah, lalu keunggulannya apalagi di Pixel 7 itu ya harganya, karena ini RealRed lebih murah daripada yang bea cukai ini. Yang ini saya jual di 3,6 aja, yang ini di 3,8 lah ya. Ya saya kasih kalian kebimbangan tersendiri ya. Kalau mau ambil yang 3,8 dapat 7a tapi bea cukai. Kalau mau ambil yang lebih murah 3,6, Pixel 7 lebih mewah tapi RealRed. RealRednya aman, sejauh ini saya udah pakai 3 operator seperti tadi, Indosat, XL, dan Telkomsel. 5G-nya jalan, jadi tidak ada masalah untuk jaringan. Lalu untuk performa ini juga masih hemat ya baterainya. Saya udah beberapa kali main game, ini lancar-lancar aja. Isu panasnya itu nggak seperti awal-awal dulu ya, di Google Pixel 7 awal rilis. Itu memang kurang nyaman suhunya, tapi di update yang Android 17 ini udah lumayan lah. Dari Android 16 sebenarnya Pixel 7 udah cukup nyaman. Malah kalau saya bisa jujur nih, Pixel 7 ini lebih nyaman buat main game daripada Pixel 8. Yang saya rasakan sih seperti itu. Kalau top of
buat ngegamenya tuh Pixel seri bekas ya, menurut saya Pixel 6a itu yang saya nggak bisa berpaling. Pixel 6 itu nyaman banget buat main game, meskipun ya panas-panas juga, tapi tetap lancar. Oh ya, keduanya ini juga sudah 90 Hz ya, jadi layarnya nggak yang 60 Hz banget ya. Jadi kalian kalau udah terbiasa pakai 120 Hz atau smooth display, ya nggak jeglek-jeglek banget pakai kedua HP ini. Silakan kalian mau minat yang mana. Kondisi unit saya pastikan sangat-sangat mulus ya, sangat terawat dengan baik. Chargernya kalian beli sendiri. Saya sarankan C2C, pakai mereknya bebas, Ugreen, Vention, terus Anker, Baseus, itu udah merek yang bagus-bagus. Nah, kalau untuk yang sekarang tuh saya sarankan yang seri Gun ya. Yang seri Gun itu emang sedikit lebih mahal, tapi itu jauh lebih adem menurut saya. Saya sudah bandingkan yang seri Gun sama yang enggak. Buat ngecas Pixel tuh lebih adem yang seri Gun yang terbaru. Kalau yang 20 watt itu menurut saya nggak terlalu mahal harganya, dan Pixel itu kan untuk inputnya ya, input dayanya tuh nggak yang gede-gede banget ya. 20-27 watt itu udah mentok lah. Lalu ini juga bisa untuk ngecas ini ya, apa namanya, wireless charging. Keduanya juga bisa, tinggal kalian aktifkan aja fiturnya. Ini sudah bisa digunakan untuk ngecas TWS ataupun perangkat device lain yang mendukung fast charging atau wireless charging. Ya, kurang lebih itu teman-teman, kenapa kalian harus beli Pixel 7 dan kenapa kalian harus beli Pixel 7a. Plus minusnya itu, kalau minusnya di kedua ponsel ini ya, mungkin kalian akan menemukan unit yang random, nggak sama seperti yang bisa saya sampaikan di sini. Kadang dapat unit yang bagus, kadang ya kurang bagus ya, karena ya unit second. Tapi setidaknya kalau unit yang sudah saya coba dan teman saya pakai ini udah 1,5 tahun ya, teman saya pakai yang 7a ini, hampir tidak ada kendala sama sekali, minim sekali bug ya, terus softwarenya juga lancar-lancar aja. Setidaknya saya menjadi bahan tester atau uji cobanya lah, kalian nggak perlu gacha lagi. Terima kasih sudah menonton. Kalau yang berminat silahkan DM Instagram saya @arikurnia13. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.